Oke, terima kasih banyak ya Kang Irfan untuk ininya, untuk openingnya bersama rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke di sini bersama kita dan juga bersama ratusan ya community Dago Digital Week ya, ada 400 orang sudah bergabung dengan kita di online ya, nanti yang akan mendapatkan rekamannya. Jadi hari ini kita akan bersama Mbak Sini Aprilia, beliau adalah CEO dari Agate. Buat yang belum tahu Agate, Agate adalah perusahaan game terkemuka di Indonesia bahkan dunia ya Mbak Sini ya. Dan itu ada di Bandung. Di Bandung kalau ada yang tahu Wus 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 Yes, Wus 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 Yes, dekatnya ada Agate. Sampai hafal ya. Oke, Iya. Mbak Sini sering naik Wus Mbak Sini? Oh, sering banget. Itu Nah, life changing buat saya. life changing. Dan langsung ini ya, langsung ada ini ya, langsung ada apa ya, inspirasi baru ya, lagu baru. Wus 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 Yes. Oke, Mbak Sini izin untuk sore ini kita akan diskusi santai bersama teman-teman. Tadi baru belum dimulai sudah ada satu pertanyaan, gimana cara magang di Agate? Langsung cek di Agate Karir ya berarti atau di Instagramnya ya. Iya, betul. Betul. Di website. Oh di website Agate guys. Oke, Agate Agate.id teman-teman. Oke itu ada karir, wah langsung. Mbak Sini izin kalau di sore ini ada yang mau di-share atau kita akan diskusi santai? Mungkin Mungkin. present intro dulu kali ya, Ya, supaya lebih kebayang Agatha itu apa gitu ya. betul Mbak Sini. Sebentar. Karena ada yang dari Batam juga ternyata. Oh, oke. Iya, Jauh ya dari Batam. jauh sekali dari Batam. Oke, jadi hari ini terima kasih banyak Kang Jeff dan teman-teman semuanya buat kesempatannya sehingga saya bisa share sore hari ini di sini. Bandung hari ini badai ya, jadi lumayan tadi jadwal agak-agak bergeser-geser. Jadi ini perkenalkan saya Sheni dari Agate. Ini mau share tentang intro aja sih Agate itu apa, terus kita ngapain aja, produk-produk kita apa. Terus nanti mungkin kita akan lebih interaktif kali ya. Saya sama Kang Jeff untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Oke, ya jadi Agate itu kita perusahaan game sekarang salah satu yang paling besar di Indonesia. Kita memang fokusnya dari tahun 2009 berdiri, kita fokusnya pembuatan games. Games itu pastinya berubah-berubah ya dari zaman dulu sampai sekarang. Itu dari mulai game flash, terus habis itu game mobile, kita sebutnya feature phone zaman dulu. Terus sampai sekarang gamenya di smartphone, bahkan di konsol-konsol yang terbaru kayak PlayStation 5, um, terus Xbox yang terbaru juga gitu, Xbox One ya gitu. Nah, jadi kita develop berbagai macam game sih gitu. Nah, terus sekarang so far kita tim membersnya ada 240 orang, dan so far kita dari 2009 sampai sekarang udah bekerja dengan lebih dari 150 klien, dan sekarang since tahun ini kita lebih banyak mengerjakan project dengan klien dari luar sih, gitu kan gitu. Itu terus ini mungkin introduction sedikit juga kayak history dari kita ya, ketika kita kan berdiri tahun 2009, kebetulan kita memang bootstrap itu maksudnya berarti kita memang patungan antar co-foundersnya gitu ya, jadi kita start co-foundersnya cukup banyak, ada 18 orang. Terus kita waktu itu patungan karena waktu itu kita masih mahasiswa gitu ya, jadi memang pasti patungan modalnya terbatas gitu. Jadi salary-nya pun yang ketika kita udah mulai operating company-nya, kita cuma bisa bayar salary-nya cuma 50.000 per bulan gitu ya. Jadi sangat kecil. Cuman sampai sekarang sih kita udah cukup proper lah ya, udah jauh lebih proper gitu. Nah, terus di awal-awal tadi seperti aku udah mention, kita developnya lebih banyak flash games, terus habis itu juga ada develop games mulai ke smartphone. Terus kita ada kerjasama dengan Square Enix, ini perusahaan game dari Jepang. Terus kita juga mulai ada kerjasama juga dengan perusahaan dari Malaysia yang punya IP Upin Ipin. Terus kita mulai develop juga game untuk konsol, waktu itu PlayStation dan Switch, namanya Valkyrian Arc. Terus habis itu mulai di 2021 itu kita mulai develop game di smartphone, dan mulai ke Web3 juga waktu itu, dan sampai sekarang kita lebih banyak mengerjakan game PC dan konsol. Itu lalu ini beberapa awards yang kita udah berhasil dapatkan, dari mulai kita dapat awards dari Google sebagai salah satu perusahaan yang paling mengedepankan diversity, equity, and inclusion gitu ya, karena kita kalau di salah satu contohnya adalah di AGT itu kita lumayan di atas industri standar in terms of employment perempuan gitu.
Nah, terus habis itu juga kita dapat awards juga baru-baru ini dari Kementerian Perdagangan sebagai salah satu eksportir digital di digital product gitu. Dan berbagai award-award yang lainnya sih yang spesifik terkait produknya yang ada di bawah gitu ya. Terus berikutnya, jadi memang kita sebagai jadi visi kita itu sebenarnya kita mau jadi top service top development partner untuk industri game. Nah, jadi kita ada beberapa business division. Core yang utama itu adalah kita provide service untuk mengembangkan game full game ya jadinya. Jadi end to end game. Jadi semua aspeknya dari mulai codingnya, dari mulai artnya, game design dan lain-lain. Jadi kita end to end sih basically developnya. Terus juga kita ada menjual service yang lebih parsial. Jadi ada memberikan service untuk porting gamenya dan juga game artnya. Jadi kalau artnya aja, visualnya gitu ya. Dan juga kita ada beberapa capability lain, yaitu develop gamification sebutnya. Jadi selain mendevelop gamesnya, juga kita mendevelop game sebagai solusi gitu, solusi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih konvensional. Jadi kayak misalnya bank untuk kebutuhan trainingnya, dan juga untuk kebutuhan promotion dan marketingnya gitu ya. Terus habis itu juga kita ada beberapa inisiatif lainnya, contohnya salah satunya nanti aku ada mention juga terkait Game Development Academy. Jadi kita ada provide game development courses untuk semua orang yang tertarik untuk belajar di game development gitu. Jadi sebenarnya salah satu inisiatif kita untuk mengembangkan talent pool di game industry di Indonesia. Nah ini mungkin bentar aku share screen dulu. Lalu ini beberapa clients yang sudah kita pernah kerja bareng. Jadi ini yang di sebelah kiri itu lebih ke clients di industri game global gitu ya. Jadi dari mulai ada Square Enix atau mungkin ada yang familiar dengan King yang membuat Candy Crush gitu. Kita ada kerjasama juga dengan mereka. Terus habis itu juga ada beberapa clients yang lain. Dan di sebelah kanan itu lebih ke clients yang dari non-game industry. Jadi dari mulai bank atau conventional companies, government, juga sampai tech company seperti Gojek, Tokopedia gitu ya. Itu terus ini yang ekosistem inisiatif yang kita lakukan tadi yang aku udah mention juga. Jadi kita ada inisiatif namanya AGT Academy. Tujuannya adalah jadi selain kita mendevelop produk, kita juga sebenarnya ada inisiatif untuk mendevelop lebih banyak lagi talents di game industry di Indonesia melalui inisiatif AGT Academy ini. Jadi ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh AGT Academy ini, yaitu tadi game course yang mana kita provide untuk siapapun yang mau belajar tentang game development. Terus juga kita ada kerjasama dengan Telkom untuk mengincubate game team atau game startup yang memang mau lebih sustainable gitu ya, nggak cuma sekedar creating produk aja, tapi juga beneran creating produk yang bisa lebih sukses secara komersil supaya perusahaannya bisa lebih sustainable. Terus juga ada inisiatif-inisiatif lain seperti Game Talent Indonesia. Ini juga kerjasama dengan Asosiasi Game Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendevelop talent pool juga sih, gimana supaya talent pool di Indonesia di industri game bisa lebih siap untuk masuk ke industri baik itu di Indonesia maupun nantinya keluar gitu ya.
Terus juga kita ada yang menginisiasi juga dengan beberapa institusi yang lain untuk membuat rating system di Indonesia supaya tujuannya adalah market Indonesia itu bisa lebih terprotek dan juga lebih terregulasi supaya nantinya juga eventually bisa memberikan kesempatan lebih ke perusahaan-perusahaan game lokal seperti itu. Terus mungkin itu sih sebenarnya. Nah, mungkin ini di sini lebih ke mau menunjukkan, sorry ya, filenya belum terupdate seperti ini. Ya, ini mungkin beberapa uh, ya, ini beberapa project-project yang udah kita develop sebelumnya. Jadi tadi mungkin udah sempat di-mention sedikit. Jadi dari mulai game mobile, ini ada Memories, ada Code Atma, terus juga ada game konsol seperti Valkyrie Ark. Sebenarnya model bisnisnya sih bisa bermacam-macam ya, tergantung produknya. Tapi kita dari mulai free to play game dan juga sampai premium game. Jadi karena orang tuh harus beli duluan baru dia bisa main gitu ya. Terus juga art service ini tadi mungkin udah sempat lihat juga di videonya, di mana kita mendevelop art set gitu ya untuk perusahaan lain, perusahaan game lain. Karena perusahaan game lain itu yang apalagi yang udah lebih besar, kayak misalnya Electronic Arts, Blizzard, mereka tuh memang actively engage outsourcing partner atau misalnya vendor-vendor di mana untuk memperbesar capacity mereka ketika melakukan produksi suatu game. Ini beberapa porto kita sih yang cukup latest gitu ya di bidang art. Terus ini mungkin yang porting, ini sebenarnya lebih ke technical capability kita yang kita komersilkan. Tujuannya adalah membantu perusahaan game lain juga, baik itu perusahaan game yang skala kecil maupun yang sudah besar, di mana kan sekarang game itu semakin trennya itu multi platform ya, di mana game itu gak cuma bisa dimainin di satu platform, misalnya PC aja, misalnya ini tapi PC aja, tapi juga bisa dimainin di konsol, misalnya Xbox One, Switch, PlayStation dan lain-lain. Nah ini kita membantu mereka untuk bisa membuat si gamenya itu bisa lebih luas lagi marketnya gitu. Terus ini mungkin yang cukup beda ya sama perusahaan-perusahaan game lain, di mana kita mendevelop games yang tadi aku mention, di mana gamesnya itu gak cuma sekedar fun aja, tapi juga membantu objektif bisnis. Misalnya gamesnya untuk membantu marketing, membantu training, intinya sih gimana biar semua kegiatan-kegiatan itu tuh bisa jauh lebih engaging, jauh lebih efektif dengan games gitu. Seperti itu mungkin mungkin itu sih kalau dari aku short intronya supaya lebih kebayang konteksnya gitu ya. Oke, thank you Mbak Sini. Jadi ini ya Agatha itu servicesnya ternyata banyak banget ya, dan memang ini ya. Dan kalau teman-teman saya mungkin karena di Bandung ya pernah mampir Agatha, kantornya itu ada 3 atau 4 lantai dan seru banget gitu. Memang beda banget kalau kita masuk ke perusahaan digital sama ke ini ya, ke perusahaan yang umum gitu ya. Jadi suasananya asik banget. Oke, Mbak Sini berarti kalau gamenya sih ini ya. Sorry, ada yang bocor. Oh, udah aman. Udah sih ya. Siap. Jadi kalau game-game Agate itu ini ya sudah sampai ke seluruh dunia kali ya? Namanya juga digital ya. Ya, begitu kan gamenya, sebenarnya kan kalau game memang naturally bisa ketika kita publish di misalnya di mobile atau di konsol sekalipun, itu langsung otomatis semua orang di seluruh dunia bisa akses gitu ya, yang penting punya akses terhadap si platform itu. Cuman bersyukurnya adalah kalau dari Agate kita dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan publisher dari luar gitu, partner gitu ya, supaya mereka bisa membantu mempromosikan game-game kita gitu. Kayak misalnya contoh kita kerjasama sama game publisher dari Inggris dan dari Jepang juga, di mana mereka memang udah punya user base, udah punya network juga, supaya mereka bisa tadi kembali lagi mempromosikan ke market di sana gitu. Jadi game kita cukup banyak, justru malah top marketnya, top usernya game kita itu sebenarnya di luar sih, setelah di Indonesia gitu. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman. Oke, mungkin ini tanpa berlama-lama lagi karena sudah banyak yang bertanya. Nanti kalau saya mah bisa nanya nanti sore juga. Iya, Izin oke. bertanya Teh Seni. Sebentar, Ya boleh. sebentar. Oh nanti. Boleh Mas Anton. Nah, sekarang boleh. Seru nih. jadi jadi enaknya tinggal jawab pertanyaan gitu. Siap, langsung. Mas Anton, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sorry. Sore. Teh Seni Aprilia. Perkenalkan saya Anton Arifin Teh. Ini mau nanya Teh. Kebetulan di Indonesia kan sebenarnya industri game itu
eh, hanya untuk kalangan pemain game ya, hanya untuk beberapa kalangan game, dan sebenarnya kan tidak begitu ini ya, tidak begitu booming lah untuk beberapa kalangan yang tidak di game, untuk yang di game itu sendiri. Nah ini sebenarnya tantangan apa sih untuk 2024 atau 5 tahun ke depan itu di era yang sudah ke arah AI gitu kan? Karena sebenarnya industri game kan sebenarnya kan banyak orang yang sudah paham sama game, tapi nggak semua orang yang memahami dari sisi gamenya sih, gitu sih Teh. Bagaimana polanya gitu agar kita juga paham. Terus kemudian eh, untuk kita bikin implementasi kayak bisnis model game itu, apa kita sudah ada ya Teh? Soalnya kita kadang-kadang menentukan pasaran game itu kita belum kebayang sih seperti apa. Itu sih Teh, ini pertanyaannya. Terima kasih. Boleh izin Langsung silakan. dijawab kali ya, Yes, takut lupa. betul. Ya, ya. Jadi yang pertama itu terkait gimana adaptasi atau misalnya tantangannya industri game sendiri terhadap AI ya. Jadi sebenarnya kebetulan kemarin malam banget tuh saya baru nonton videonya Google Gemini ya. Dan itu memang kayak mind blowing banget sih gimana capability AI itu ternyata udah bisa sampai segitunya gitu. Bahkan dia bisa membaca video gitu kan dan mengomentari dan memberikan analisis gitu ya. Termasuk juga sebenarnya di proses kreatif dalam membuat suatu kode lah kalau kemarin yang di demokan gitu kan, termasuk juga nantinya sih sebenarnya saya yakin di proses pembuatan games pun pasti akan bisa sangat berubah tuh landscape-nya gitu kan dengan adanya AI. Baik itu pastinya sih akan jauh lebih efektif, jauh lebih efisien karena jadinya banyak. Dan kemarin tuh apa ya misalnya yang menganalisa, misalnya contoh misalnya menganalisa data untuk kita mau bikin game apa ya misalnya gitu kan, atau misalnya mau bikin fitur apa, atau misalnya mau bikin karakternya seperti apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin analisanya takes beberapa hari gitu, mungkin sampai seminggu bahkan untuk menganalisa sebenarnya market yang ini tuh sukanya apa gitu kan. Cuman dengan AI bisa bahkan dalam sejam pun langsung keluar gitu kan. Kayaknya kita better bikin karakternya seperti ini gitu-gitu ya. Pastinya akan jauh lebih efisien, dan juga sebenarnya ini kalau saya lihat sih walaupun di satu sisi pastinya agak ngeri-ngeri sedap ya karena kan ini sesuatu yang unknown ya. Ini saya yakin buat sebagian besar orang pasti ini sesuatu yang nggak tahu gitu kan, karena ini produk teknologi yang baru. um, Kayak kita baru bisa lihat apakah ini seberubah apa itu setelah betul-betul kejadian gitu kan. Jadi agak ngerinya di situ, tapi di sisi lain sebenarnya ini opportunity gitu. Karena di perusahaan game di Indonesia khususnya, kita kan sebenarnya bisa dibilang baru ya kalau compare sama perusahaan game dari negara yang jauh lebih maju kan. Misalnya Jepang gitu, US juga, di mana kita agak ini salah satu yang paling tua gitu perusahaan kita udah 14 tahun. Tapi kalau perusahaan game Jepang misalnya kan udah puluhan tahun, bahkan ada yang udah sampai 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Itu tuh banyak sekali hal yang kita sebenarnya ketinggalan gitu kan. Mereka udah jauh lebih jago di berbagai hal lah. Nah, cuman dengan adanya teknologi baru, sebenarnya in a way kita tuh jadi kayak mereka juga baru gitu terhadap si teknologi baru ini gitu kan. Jadi sebutannya tuh kayak level the playing field sih sebenarnya dengan adanya teknologi baru ini. Jadi sebenarnya yang penting yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul proactively embrace this new technology. Terus habis itu juga ngelihatnya itu nggak cuma dari satu sisi efisiensi aja, tapi juga dari sisi gimana caranya kita bisa memberikan experience yang jauh lebih bagus, jauh lebih menarik gitu kan, dengan ada teknologi baru ini. Mungkin itu sih. Jadi jawabannya sebenarnya jawaban singkatnya adalah belum tahu pasti gitu kan. Cuman yang pasti kalau misalnya perusahaan dari negara-negara berkembang kayak Indonesia gini, kita ya sangat harus untuk nge-embrace sih supaya kita bisa jadi supaya bisa ambil kesempatan untuk benar-benar win the market lah gitu dengan teknologi baru ini. Sorry tadi aku lupa pertanyaan keduanya tentang apa tadi ya. Ayo Mas Anton silakan. Market pasar, Bu Seni. Market pasar di game kan sebenarnya kan kita nggak tahu nih berapa sih nilai jual game itu kalau misalkan kita membuat game, atau misalkan emang, karena kan saya juga masih belum tahu teknologi yang dicapai gitu kan. Ada game yang paling low budget, atau misalkan middle, atau misalkan high gitu. Seperti itu deh market pasarnya gitu untuk harga game itu sendiri. Oh, sebenarnya kalau harga game itu memang kita pastinya harus ada kompetitif analisis sih. Jadi dari
tema misalnya, atau misalnya dari playtime itu juga cukup company ya, kita menganalisis itu dari gamenya ini, oh kontennya habis dalam waktu 1 jam gitu. Biasanya sih akan lebih murah dibandingkan games yang kontennya tuh gak habis-habis dalam puluhan jam misalnya gitu kan. Terus juga dari saya tadi tema, terus habis itu dari sisi genre juga, dari situ kita baru bisa decide kayak pricingnya tuh enaknya di mana gitu. Apakah ya, supaya kembali lagi kalau namanya pricing itu memang sesuatu yang sangat delicate ya, di mana kalau kemurahan, uh, logikanya adalah kalau makin murah orang mungkin makin banyak yang beli, tapi kenyataannya juga kalau kemurahan orang tuh kadang-kadang jadi malah aduh ini mah jamnya jadi jelek lah gitu, males gitu belinya karena kemurahan. Jadi itu sih mungkin nggak ada yang definite answer juga, mesti lebih spesifik juga sih pertanyaannya gimana. Cuman kalau dari sisi pricing sih yang pasti harus competitive analysis sih dengan game-game yang tadi, genre sejenis, terus habis itu dari sisi jumlah konten, juga dari sisi tema juga mungkin sih, karena tema itu menentukan juga seberapa besar marketnya gitu dari suatu game. Mungkin itu sih. Oke, siap, luar biasa ya, Mas Anton terjawab. Ini banyak sekali pertanyaannya. Oke, langsung kita cek aja yang ada di ini di question and answer Boleh. dulu. Ini ada yang nanya nih dari Matthew, Oke. Matthew George. Matthew, jadi Matthew George Wilson, yes, Mbak sini I want to ask about Agatha Games ya. Is it no is in B2B or B2C ya? And then the second question is how Agatha dapat pendanaan dari investor ya? Itu jadi apakah Agatha Games ini bisnis modelnya kebanyakan B2B atau langsung B2C? Atau mungkin yang kedua itu bagaimana Agatha bisa mendapatkan pendanaan dari investor? Terima kasih Mbak Sini. Tadi aku nyari dulu malas pertanyaannya. Banyak Jadi yang nanya. ya, saat ini lebih ke B2B sebenarnya. Kalau dibilang B2B aja itu juga kurang tepat. Jadi kita sebenarnya lebih tepatnya adalah B2B2C sih, di mana kita memang melakukan partnership gitu dengan pihak lain atau perusahaan lain untuk mengembangkan suatu produk. Cuman kita aimnya untuk bisa dapat upside-nya atau misalnya mencetak profit yang tinggi itu sebenarnya ketika si produknya betul-betul rilis ke consumer, B2B2C sih, instead of hanya B2B. Itu. Nah, terus yang kedua, dan ada perhatian sih sebenarnya kalau di Agatha itu kita ya betul-betul memang mempresentasikan dari dulu ya, sebenarnya dari pertama kali kita mendapatkan ternaknya yang ke arah yang lebih sustainable. Jadi kita mempresent perusahaan Agatha pun ini lebih ke perusahaan yang memang dari hanya sih sebenarnya ya tadi kembali nggak ada rocket science saya, jadi tadi mempresentasikan perusahaan yang memang sebagai perusahaan yang bisa sustainable, juga at the same time kita mau mempresentasikannya juga sebagai memang kita di posisi yang cukup beruntung ya kalau menurut aku, dimana kalau misalnya di game sebenarnya opsi untuk menginvest ke perusahaan game itu opsinya memang kurang begitu, tidak begitu banyak juga sebenarnya di Indonesia gitu. Jadi positioning itu juga membantu. Terus dari sisi juga memang apalagi ya, dari sisi membangun relasi juga sih dengan investor, baik itu misalnya memang, jadi kita ada beberapa case juga di mana ketika kita mempitching ke investor itu nggak selalu tiba-tiba sekarang pitching, sekarang juga kita bisa dapat pendanaan gitu ya. Jadi relationship itu kalau menurut kami sih, menurut aku sangat-sangat important sih. Dimana kita pernah kayak harus bangun relasi sama investor itu selama 3 tahun gitu, baru mereka mau mendanai kita. Gitu sih mungkin. Oke, siap teman-teman. Jadi itu ya, ternyata relasi itu very important. Wah, itu dia. Oke, kita habiskan dulu yang di kolom QA supaya ini enak. Oh, ini ada yang penasaran nih dari Ari Rahman. Kak Sini,
Dulu waktu awal agak tadi mulai sama sekarang challenge-nya levelnya sama atau seberapa beda ya perbandingannya gitu di question answer yang paling bawah. Sama ini sekalian deh Oh, dari Kak Ari Rahman juga. Jadi andai andai kata boleh dari awal lagi. Waduh, dengan pengetahuan seperti sekarang, kalau modalnya hanya 1 M nih, M-nya miliar atau juta nih, seperti apa step by stepnya ngabisin duitnya? Oh, ini berarti 1 miliar. sendiri. Ya, mungkin challenge-nya yang sekarang dengan dulu em, pasti levelnya beda sih. Karena memang dari sisi size company-nya juga udah jauh beda. Udah pasti yang sekarang lebih challenging. Tapi sebenarnya kalau melihat experience timnya juga knowledge-nya sebenarnya in a way kadang-kadang jadi relatively lebih mudah sebenarnya. Mungkin itu sebenarnya is a not a good sign juga ya bahwa sebenarnya bisa jadi sebenarnya kita harusnya mencari challenge yang lebih susah lagi gitu karena Harus kan? secara capability timnya harusnya udah Kan lebih tinggi duluan gitu ya. cek pasien 50 kan Itu sih bagus Sebentar, sebentar. kenapa di ya ada bidang yang di ya. bidang oh Nah, udah. Ya, ya, jadi Aduh. dari sisi level sih pasti beda ya. Cuman sebenarnya apa bedanya? Um, itu jadi mikir nih. Bedanya itu sebenarnya yang pasti itu yang pertama adalah dari sisi tim size-nya sih. Tim size-nya kan udah beda ya. Juga dari sisi goalsnya juga beda. Sebenarnya nggak cuma ngomongin tim size, tapi goalsnya kalau dulu mungkin kita aimnya adalah, oh yang penting kita bisa, karena kita baru mulai juga, jadi dari sisi target tuh kita mau cetak atau misalnya develop games yang revenue-nya sekian gitu ya. Skalanya mungkin $1,000 aja kita udah happy gitu karena dari sisi targetnya pun memang segituan. Tapi kalau sekarang targetnya adalah at least misalnya $1 juta misalnya gitu dari sisi revenue dari sisi produknya gitu. Jadi kan beda dari mendevelop produk yang bisa revenue $1 juta dibandingkan dengan revenue $2 pasti jauh gitu kan. Dan itu nanti ke bawahnya adalah ke timnya dari sisi mencari capable timnya gitu kan. Terus juga gimana caranya supaya company-nya juga bisa stay profitable gitu ya. Ya tadi kembali lagi bisa sustainable juga. Itu sih mungkin. Terus kalau dari sisi pengetahuan yang sekarang modal hanya 1 M mungkin ya. Um, Step by stepnya seperti apa? Sebenarnya more or less masih akan mirip sih sebenarnya. Dimana karena kalau saya sebenarnya dari sekarang maksudnya dengan di mana Agate sekarang udah timnya udah besar, terus dari sisi turnover revenue-nya juga itu gitu ya misalnya. Tapi prinsipnya sih pada dasarnya masih di mana saya believe dengan perusahaan yang dimana kalau misalnya contohnya yang kurang sustainable adalah kalau misalnya tadi satu M ya ini kita spend untuk ya misalnya dan ya udah mati atau hidupnya perusahaan ini atau habis atau tidak perusahaan ini tuh hanya dari itu. Dan kalau misalnya 1 M ini tuh kita hemat-hemat dulu gitu ya, tujuannya adalah kita bikin MVP atau bikin prototype yang mana dari situ kita bisa cari pendana khusus buat proyek itu, terus nanti baru kita scale up dari situ gitu. Jadi si uangnya ya jangan langsung dihabiskan di satu inisiatif aja, tapi kita sebenarnya bukan masalah invest di satu project atau multiple project sih, tapi gimana kita bisa start smaller lah gitu, dimana supaya resikonya pun nggak langsung habis aja gitu ya. Mungkin itu sih. Nah, itu dia jadi perbedaan challenge dan juga ini ya. Luar biasa. Kebayangnya teman-teman bisnis kalau masih ke 1 M gede banget ya. Skala 10 juta deh sama 1 M pasti jauh challenge-nya. Betul. Betul. Oke, ini Betul, betul. dan oh, ini ada yang bertanya lagi dari Muhammad Muzaki Aufa di QA. Izin bertanya Kak, saya tahu Agate dari kampus Merdeka saat independen kelas itu ya, kelas terbuka itu. Waktu itu pembelajaran full online. Oh, ada rencana buat bootcamp offline ya untuk kampus Merdeka? Wah, menarik nih. Sebenarnya kalau bootcamp offline sih ada, jadi bahkan tahun kemarin ya, 2022 tuh kita sempat adain yang offline sih. Cuman memang kalau saya nggak salah ingat itu bukan under kampus Merdeka, tapi
kerjasama dengan program pemerintah dari kementerian apa gitu, aku agak lupa sih. Tapi itu offline, jadi bahkan offline itu ya sebetulnya bootcamp sih benar. Jadi kayak di Bali bahkan gitu ya, dikasih tempat tinggal, dikasih pokoknya full funded gitu. Programnya aku lupa, misalnya sebulan kalau nggak salah. Di sebulan itu tuh benar-benar intensif tuh, jadi benar-benar ya sehari-hari itu kayak seolah-olah di karantina gitu untuk belajar dari mentor-mentor yang berpengalaman gitu sih. Ada, cuman tadi nggak fokus di kampus Merdeka. Jadi stay tune aja sih. Kita memang aktif banget lah untuk bikin program-program courses dan pelatihan gini. Oke, siap. Thank you Mbak Sini. Wah, ada yang ngacung nih 2 orang ya. Mas Bu Salmi nih yang dari tadi ini ngacung terus atau ini lupa dilawar sama Bu Salmi? Kalau boleh mau bertanya, Siap, siap Ibu. ya. Saya Ibu Salmi mau bertanya, apakah ada game-game khusus untuk edukasi atau pendidikan? Atau kalau bisa misalnya per mapel misalnya, yang biar apa pembelajarannya lebih seru gitu. Terima kasih. Terus Siap. yang kedua tadi ada itu ya bootcamp untuk para pembelajar gimana itu syarat dan ketentuannya apa supaya misalnya ada yang mau ikut tuh bisa ikut gitu memenuhi persyaratan. Terima kasih. Sorry, tadi pertanyaan yang pertama tadi Kang Jeff Game ada pendidikan. sempat Ini apakah ada AGT buat game pendidikan yang mungkin oke. pendidikan Iya. anak kecil gitu, anak SD, SMP, sekolah? Oke. Untuk saat ini sih sebenarnya kita dulu pernah bikin sih, cuman kita waktu itu mendevelop game namanya game Anak Soleh. Tujuannya adalah untuk membantu memberikan pendidikan tentang value-value Islami ya ke anak-anak. Itu anak-anak usia 6 sampai 9 tahun lah gitu kira-kira. Cuman waktu itu memang kita belum lanjutkan lagi karena waktu itu challenge-nya adalah ke go to market-nya sih, di mana gamenya waktu itu mungkin agak salah juga pilih bisnis model karena gamenya free gitu ya, sehingga dari sisi monetization-nya kurang jalan tuh, sehingga kembali lagi sih kuncinya jadi kurang sustain gitu ya. Terus habis itu ya mungkin recently kita baru develop tahun lalu itu dan sekarang produknya masih jalan. Itu lebih ke bukan pendidikan sih, tapi lebih ke untuk menguji atau mengetes beberapa skill lah dari anak-anak. Jadi kayak untuk ngecek talenta anak ini tuh lebih ke analisis atau misalnya lebih ke kognitifnya di sebelah mana. Jadi cognitive assessment lah gitu. Untuk anak-anak. Jadi dari situ anak-anaknya hanya cukup main game saja, nanti orang tuanya dapat report tuh, oh anaknya ini punya talenta di mana gitu. Jadi dari situ bisa ditindaklanjuti gitu kan untuk mendalami bidang-bidang yang memang si anaknya lebih berbakat lah gitu. Mungkin itu. Terus dari sisi yang kedua tadi pertanyaannya adalah tentang syarat bootcamp ya. Ya, bootcamp. Ya, sebenarnya lebih baik langsung stay tune aja di Instagramnya Agate Academy. Di situ akan selalu ada di update sih kayak syarat-syaratnya apa saja gitu-gitu. Ada yang sebenarnya nggak terlalu ada batasnya harus anak kuliah gitu-gitu, tapi juga ada yang memang harus mahasiswa misalnya gitu-gitu sih. Jadi memang beda-beda tergantung program. Jadi lebih baik stay tune di Agate Academy Instagram untuk bisa tahu detail syarat dan ketentuannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Oke, siap. Itu ada clue ya, Instagram Agate INT ya, gitu ya teman-teman, Itu silakan. Agate NDH sama Agate Academy. Oh, ada Agate Academy, siap-siap. Oh, ini yang kita share di Agate Academy-nya nih. Siap. Oke, sambil kita akan share, akhirnya habis yang di Q&A dan kita akan cek yang di chat Zoom ya. Oh, sorry, masih ada yang ngacung, Kang Irfan, silakan Kang. Oke, izin sedikit bertanya aja ke Mbak Seni. Mbak, saya juga lagi di startup, tapi startupnya di bidang pendampingan UMKM. Nah, saya tuh pingin banget sih pendampingan ini dibuat dengan gamification gitu. Tapi gamification ini masih belum secara digital, masih ya mungkin ketemu di offline segala macam. Kalau Agatha sendiri
ada prinsip tersendiri nggak terkait gamification yang jadi formulanya game-game yang ada di Agate, atau mungkin ada secara umum juga tuh kalau gamification itu ada beberapa prinsip yang harus dituangkan ke dalam pelaksanaannya, itu aja sih. Ini aku buka contekan dulu. Siap, oke. Betul-betul. Betul. Aman-aman. Sambil buka contekan, kita share Instagram Agate. Ah, ini dia. Oke, di chat Zoom ya guys, itu ada agateacademy.id, jadi silakan di-follow untuk update-update-nya sama Agate INT. Itu kalau Agate INT yang utamanya ya. Ini kayaknya kurang relevan contekan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman, oke, jadi aku mungkin cerita aja ya. Jadi Ya, kalau karena kenapa kurang relevan tadi, karena contekannya itu kita punya frameworknya sendiri sih sebetulnya, tapi itu untuk yang digunakan untuk mendevelop beneran gamenya gitu, dimana orang bisa stay di suatu game dan juga mereka mau beresin itu gamenya gitu kan ya. Nah, kalau yang gamification yang konteksnya untuk offline activity, tujuannya adalah untuk mereka bisa lebih termotivasi gitu. Itu sih sebenarnya first thing first, sebenarnya harus tentuin dulu kayak sebenarnya objektifnya tuh apa sih gitu. Kita pengen si orang-orang ini tuh atau audiens kita ini tuh pengen melakukan apa sih gitu. Itu harus clear banget tuh, sangat spesifik. Misalnya kita pengen orang ini, atau misalnya tadi yang di program pembelajaran UMKM itu pengen orang-orangnya tuh beresin program pembelajarannya sampai benar-benar tuntas gitu. Beresin tuh gak cuma sekedar beres, tapi misalnya mereka mencetak suatu skor tertentu gitu-gitu ya, atau misalnya ya mencapai suatu achievement atau KPI tertentu lah gitu. Nah, terus dari situ nanti kita akan tentukan si ininya, kayak dari sisi kita sebutnya for loop-nya sih. For loop-nya itu adalah di mana orang itu melakukan suatu aksi, itu sudah ada action, terus habis itu ada reward-nya. Nanti reward-nya itu bisa digunakan untuk apa? Nah, terus dari itu nanti baru masuk lagi ke ya dia harus melakukan, makanya dia akan termotivasi untuk melakukan action itu lagi. Sebenarnya sesimpel itu sih, di mana kita harus set objektifnya, terus habis itu kita harus betul-betul define action apa yang kita pengen mereka lakukan, terus rewardnya apa, dan reward ini tuh sebenarnya bisa digunakan untuk apa sih untuk mereka gitu. Jadi kayak misalnya contoh kalau rewardnya ada poin gitu ya, harus jelas juga poinnya itu mau digunakan untuk apa. Atau misalnya kalau bisa dibuat mau lebih advance, oh yaudah misalnya di digitalnya juga gitu kan. Kalau misalnya melakukan suatu aksi itu dapat rewardnya adalah untuk menghias suatu misalnya menghias suatu karakter atau misalnya suatu rumah gitu ya. Tapi juga harus dipikirkan kan what does it mean gitu. Kenapa orang tuh tertarik untuk menghiasi rumah itu? Seringnya sih sebenarnya kayak simple banget ya, tapi sering banget ketika kita ketemu klien, biasanya klien itu tuh hanya berpikir adalah yaudah bisa dekorasi rumah misalnya gitu. Tapi sebenarnya kayak honestly speaking orang nggak peduli juga gitu, ngapain lo hias rumah di situ gitu kan, kalau kembali lagi kalau nggak jelas sebenarnya tujuannya apa sih menghiasi rumah ini gitu sih. Sebenarnya sesimpel itu sih, kalau mau mungkin googling bisa lihat kayak di sana apa namanya di internet juga banyak sih referensi kayak gamification framework gitu gitu. More or less sebenarnya mirip sih dari sisi flow-nya tuh kayak gitu. tapi kalau tadi frameworknya pun dikasih lihat, boleh juga sih. Sebenarnya nggak terlalu relevan sih sebenarnya. Nggak apa-apa sih, Mbak, biar jadi referensi aja gitu. Ya, ini karena Oh, ini lebih ke untuk mendevelop suatu produk game sih kalau ya ini. Jadi tadi sebenarnya yang tadi aku mention dari sisi objektifnya harus di-set gitu kan. Terus habis itu kalau yang ini karena kita mendevelop produk game, jadi target marketnya tuh apa gitu harus ditentuin juga. Karena ya. misalnya motivasi anak-anak sama motivasi lansia gitu ya bisa jadi beda gitu kan. Terus habis itu juga lanjut lagi ke core gameplay. Core gameplay-nya itu elemen-elemen yang bisa dimainkan di dalam suatu game itu apa aja gitu kan. Terus lanjut ke ya ini sih teknikalnya lah, karena produknya suatu game gitu kan. Gitu sih. Baik. Terima kasih Mbak Seni udah share frameworknya. Coba saya pelajari lebih dalam di tempat lain. Thank you. Dahsyat. Ya. Oke, siap. Sebentar saya cek-cek.
Oh, ada nih Yulnita ada hadir bersama kita. Mbak Yulnita lagi on mic-nya? Halo, halo. Halo, Sorry, sorry. oke, siap, siap. Aku belum ganti seperti background. Siap. Mbak sini ini ada Mbak Yunita sedikit nih mau cerita startupnya beliau adalah perwakilan dari Blok 71 Exhibition Dago Digital Week. Jadi dari puluhan startup yang exhibition dan dikurasi dan beliaulah yang bisa mendapatkan kesempatan ngejelasin sedikit bisnisnya ke Mbak sini nih. Wah, silakan Mbak Oke, Yunita kalau mau cerita sedikit bisnisnya nih. siap-siap. Thank you, Mas Jeff. Siap, Halo, siap. Mbak Sheni. Salam Oh, kenal. yes. Halo Salam semuanya. kenal. Oke, terima kasih atas kesempatannya bisa cerita tentang produk kita. Agak kecewa ya, kita nggak bisa ketemu offline ya sebenarnya, Mas Jeff ya. Aman-aman nanti ketemu offline Siap, kapan-kapan. Siap. siap, siap. Mungkin di kesempatan ini aku boleh sedikit cerita tentang produk. Mungkin aku boleh share screen saat Boleh, boleh, boleh. buat ya. Kang Irfan dijadiin co-host, Mbak Yunita. Biar agak dapat gambaran Siap, tentang siap, siap. siku. Jadi kalau siku itu berasal dari kata psikologi. Oke, jadi siku itu eh, bergerak di psikologi. Jadi itu sedikit cerita. Bentar ya, aku share. Screen. Oke, sudah jadi co-host untuk Mbak Ya, Yul. boleh. Siap, thank you Kang Irfan. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jelas. Silakan. Siap, gitu ya. Aku sharing dikit, mungkin teman-teman di sini semua tahu tentang konsep generasi emas 2045. Jadi kayak Indonesia itu kan nanti tahun 2045 tuh mau menyongsong generasi emas yang nanti kiranya tuh sekitar di tahun 2045 itu 70%-nya itu di usia produktif. Usia-usia kita, usia-usia 15 tahun ya Mas Jeff ya. Itu Iya. usia-usia muda itu sampai 65 tahun. Kenapa disebut usia produktif? Karena masih bisa menghasilkan dan juga berproduksi. Nah, targetnya Indonesia adalah mempunyai generasi yang berperadaban unggul gitu. Ini sedikit aja. Nah, eh, berangkat dari situ kita ngelihat bahwa 1 dari 5 penduduk Indonesia itu mempunyai apa ya potensi gangguan jiwa, which is itu 20% dari populasi Indonesia. Kan agak-agak serem nih gitu ya. Mereka itu mempunyai potensi terjadinya kesehatan mental yang kurang bagus. Nah, dari sini ini masalah yang kenapa sih ada yang namanya potensi kesehatan mental tadi. Yang 20% tadi ini awalnya tuh dari bukan dari sini ya, tapi ini adalah masalah yang memang sudah kita riset dan itu sudah valid dan masalah ini pun sebenarnya juga idenya Siku adalah karena co-founder kita juga punya masalah bahwa kerabat terdekatnya itu melakukan apa ya kayak bahasa anak bangsa itu suicide itu karena punya masalah sama pendidikannya. Nah, kita ngeriset bahwa ya tadi mungkin 87% Indonesia itu siswanya tuh ngaku kayak jurusannya tuh nggak sesuai. Pak Nadiem kan juga ngomong kayak gitu ya. Terus mereka juga punya kesulitan dalam pengembangan karir. Di perusahaan pun seperti itu. Kayak misalkan kerja itu nggak sesuai sama jurusannya. Misalkan contohnya saya jurusannya informatika, tapi saya jadi marketing. Agak nggak nyambung, gitu kan. Jadi itu apa ya namanya? Itu truth di lapangan. Bahkan sampai ada ketidaknyamanan dalam pekerjaan. Nah, ini juga ada dampak-dampak yang terjadi untuk sekolah, guru, dan juga siswa. Bahkan sampai organisasinya, karyawan, ataupun sampai ke pemerintah. Nah, dari sini kita ngelihat bahwa apa ya namanya? Sorry, aku agak-agak ini tadi buru-buru. Di sini juga hadir sebenarnya untuk membantu apa ya masalah tadi bukan membantu sih, mencoba mensolusikan masalah yang tadi dengan membangun platform gitu. Jadi Siku adalah platform manajemen, talent manajemen yang layaknya adalah assessment and counseling gitu. Jadi untuk membantu Indonesia menuju generasi 2045 pun apa ya generasinya harus punya kesehatan mental yang oke untuk menjadi peradaban yang unggul. Jadi jangan sampai tingkat stresnya sampai 50% gitu ya. Nanti banyak apalagi after pemilu ya, mungkin akan ada banyak orang-orang yang punya sedikit ini. Oke, di sini Siku sendiri adalah platformnya online. Jadi kita ada assessment untuk mengetahui potensi diri dan juga konseling untuk layanan. Jadi kayak mau cerita karir, mau curhat, itu juga bisa.
gitu. Di sini adalah tagline kita adalah menemukan potensi dan juga tujuan hidup yang sebenarnya dengan menggunakan produk dengan assessment dan juga konsultasi. Di sini teman-teman semua bisa menemukan potensinya dan juga mau ngapain sih gitu. Tujuan hidup kita mau apa nih gitu. Jangan sampai kita udah jalan setengah jalan kita nggak nemuin tujuan hidupnya seperti apa gitu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu kayak apa ya, work balance gitu kan, kayak kerja dan main itu harus sama. Nah ini Siku membangun platform ini untuk menyiapkan talenta dan mengembangkan potensinya dengan platform Siku. Oke, oh sorry, aku Oke, kalau ini ya. dahsyat nih. Iya nih, soalnya tadi Ini saya nyambung sama diskusi pagi ini sore ini banyak bahas ini eh, nih apa namanya bootcamp terus pendidikan game ya dan lain-lain nih nyambung iya ke nih sini. makanya tadi aku agak keskip lupa. Aman aman aman. Ya, aku Oke, share dikit produknya. ini Nah, produknya. ini untuk asesmennya nih, teman-teman. Jadi, teman-teman untuk asesmennya itu menggunakan online di handphone tanpa harus datang ke satu tempat. Jadi bisa dari rumah, dari apa ya? Kalau kafe kayaknya agak berisik ya. Kan dari rumah, tanpa harus datang ke lokasi untuk asesmen gitu. Kita ada plan mapping dan juga ada yang custom. Nah, ini untuk konselingnya. Jadi konselingnya sendiri ini membantu menghubungkan individu sama konselor yang sudah tersertifikat. Oke, ini sedikit cerita aja nih partner kita dan kita adalah platform psikologi yang sudah dipercaya oleh organisasi profesi. Jadi kita sudah melalui proses itu. Gitu. Oke, Itu sedikit. luar Tadi sih biasa kita bisa luar biasa. sharing-sharing. Siap Mbak Yulnita. Berarti skillnya sekarang udah berapa orang ya timnya? Kalau tim sendiri kita kurang lebih ada 15. Wah, dahsyat. Saya jadi ingat ini kalau nggak salah ya, ini CMIW Mbak Sini. Kalau nggak salah co-founder Agate 13 atau 9 ya atau 11 ya, angka ganjil aja. 14. Oh, genap. Nah, 14 berarti Pesiko ini seperti Agate di awal. 18, 18. 18, siap siap. Oke, Agatha kan co-foundernya Mas Jeff. Kalau kita dahsyat dahsyat. timnya, kalau co-foundernya sih 4. Siap siap siap. Kalau Oke. Agatha kan luar biasa banyak langsung. Jadi Thank ini you. apa ya? Mungkin Mbak Sini sedikit nostalgia jadi melihat startup yang baru mulai, Mbak Sini sudah jauh di depan nih. Mungkin Mbak Sini ada sedikit komen untuk ini Pesiko ya terkait tadi ya sama mungkin ya dengan tim yang 14 dan co-founder 4. Oke, ini sambil menunggu ini Mbak Sini juga kembali bersama kita. Hmm. Em, Oke, jadi Pesiko tadi 15 orang dengan platform ya ada aplikasi yang bisa ini ya. Oke, Hmm. Jadi kita tuh mulainya sebenarnya tahun 2020. Ah, kalau 2020. konvensionalnya 2018, tapi Siap siap. pas COVID 2020 kita transformasi ke digital. Oke, nah ini Sebenarnya COVID itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kalau sisi siku sih sebenarnya jadi menguntungkan. siap Gitu, siap siap. malah lebih banyak. Yes, menarik, menarik, menarik. Oke, Mbak Sini, silakan izin tadi ke Oke. Ya. silakan. Kaget. Oke. Mungkin boleh tunjukin lagi tadi ya Boleh, kayak boleh. yang overview produknya itu Bentar. Siap, siap. fokusnya kemana aja. Oke, misalnya aku share. Share screen. Oke, kalau produk. Mungkin ya yang ini aja. Kalau sekarang sebenarnya berarti di dua yang assessment platform sama consultation platform itu lebih core yang mana ya? Oke. Untuk core kita sebenarnya di assessment Mbak Sheni. Jadi core bisnis Siku itu di assessment. Kalau counseling itu sebenarnya untuk support. Jadi kita tetap kalaupun ada yang memang requestnya untuk counseling, kita tetap minta mereka untuk assessment. Kenapa? Karena itu sebagai kalau kita ke dokter tuh kayak cek labnya gitu loh. Jadi kan dokter biasanya habis periksa, terus dia minta ke lab dulu ya, cek darah. Nah, ini cek darahnya. Jadi si konselor itu akan melakukan konseling itu dari hasil asesmennya. Jadi ada dasarnya. Kita jadi base data, nggak cuma sekedar kayak dia cerita terus konselornya dengerin, tapi tetap ada datanya. Dan ini terintegrasi dalam satu dashboard. Jadi si konselornya pada saat melakukan konseling, dia bisa buka di dashboardnya itu udah ada data asesmennya.
Jadi nggak platform terpisah. Dan ini kita terintegrasi gitu. Dan pesertanya pun bisa melihat hasilnya dengan mendownload dari aplikasi yang selesai tes tadi gitu. Ini tuh sebenarnya yang di-assess, oke, mungkin apa ya, kayak target audiensnya tuh sebenarnya apa sih? Mungkin user personal lah ya, user personalnya itu Oke. seperti apa yang mereka merasa mereka butuh untuk assess diri mereka sendiri di sini ya. Oke. Kalau target market kita sebenarnya dari TK sampai orang yang sudah bekerja gitu. Itu marketnya Siku karena kalau dari pendidikan sendiri, kenapa tadi dari TK sampai ke mahasiswa? Karena mereka mau ngelihat kayak tadi minat, bakat, sama karakter yang tersembunyi. Karena karakter yang terlihat sama yang tersembunyi itu kan beda ya. Mungkin yang terlihat orangnya sebenarnya ceria, yang kelihatan, tapi sebenarnya di dalamnya mungkin dia introvert gitu kan. Nah itu yang dan asesmen ini di apa ya? Untuk menentukan tadi pendidikannya dia, karir yang sesuai, terus pengembangan dirinya mau kayak gimana nih misalkan dari hasil asesmen kita itu ketahuan misalkan Mas Jeff asesmen terus ketahuan oh harus nambah skill apa ya skill komunikasi, skill marketing, skill digital itu kelihatan. Jadi dari hasil asesmen juga kelihatan bahwa si orang tersebut bisa melakukan pengembangan skill seperti apa. Terus nanti kayak kalau misalkan dia dari SMP itu bisa ketahuan apakah nanti ternyata dia cocoknya jadi dokter, cocoknya jadi pelukis, nanti bisa diarahkan ke sekolah yang mana gitu. Kalau dari Kalau sekarang fase produknya atau ini udah mulai dari berapa lama ya? kalau produknya kita udah jalan dari 2020 Mbak Sheni dan itu kita sudah assess sekitar kurang lebih 18 ribuan orang. Kita nyebutnya report. Kita ngeluarinnya per report, per orang per report gitu. Itu Jadi kita udah monetize berarti ya, berbayar. sudah berbayar. Jadi klien kita juga kurang lebih sudah ada sekitar 30-an yang sudah dan 70% itu mereka recurring. Bagus dong. Itu berarti sebenarnya kalau dibilang tadi kan personanya luas banget ya dari mulai anak kecil sampai udah gede gitu. Sebenarnya kalau core-nya berarti lebih ke karyawan perusahaan gitu ya. Kalau sifatnya B2B gitu. Kalau B2B, kalau target B2B itu tadi B2B ke perusahaan sama sekolah, itu B2B-nya kita. Jadi yang bayar itu kan kalau selama 3 tahun kita jalan itu kalau sekolah SMP, SMA, SD itu sekolahnya yang bayar. Jadi kita belum masuk ke customer langsung nih, ini lagi proses sih kita mau ke customer langsung, tapi saat ini B2B. Terus kalau perusahaan mau akses karyawannya untuk rekrutmen, naik jabatan, bahkan sampai ke training. Jadi ada juga klien kita beberapa yang sebelum karyawan yang ngambil training kan ada perusahaan yang kayak minta karyawannya training ya untuk pengembangan diri, pengembangan skill. Nah itu mereka di-assess dulu. Jadi apakah memang training yang mau diambil ini sesuai nggak sih sama passionnya dia gitu. Jadi bisa untuk job fit juga sebenarnya sekalian. Ya. Mungkin kalau quick feedback lah ya dari aku. Aku nggak tahu dalam juga soalnya. Kalau quick feedback sih mungkin ada baiknya ke depannya lebih baik fokus di menguasai. Sebenarnya balik lagi fokus, tapi boleh lah kadang-kadang oh ya ada tadi klien yang di luar fokus itu sih nggak apa-apa juga. Cuman tetap kayak harus clear banget sebenarnya fokus utamanya tuh marketnya tuh di mana. Karena misalnya market yang korporasi tadi sama sekolah itu tuh mungkin dari sisi produk memang ada overlapnya, sama-sama mengakses orang kan sebenarnya gitu ya. Jadi produknya masih sangat bisa dipakai. Cuman untuk marketing activity-nya, terus juga nanti dari pengembangan si produknya ke depannya itu pasti lama-lama makin berbeda tuh ya, karena pasti banyak bedanya juga gitu, karena kebutuhan people juga beda misalnya. Seperti itu sih. Kalau dari yang sumber-sumber yang aku baca gitu ya, kalau untuk produk-produk yang tech produk kayak gini, kayak rule of thumb itu kalau misalnya belum bisa diadopsi oleh 2-5% dari potensi market yang ada, itu tuh produk tuh susah banget untuk bisa masuk ke majority kalau yang ada early adopter, early majority, late majority dan lain-lain gitu. Jadi
ini juga kesalahan yang agak kita pernah lakukan juga sih di produk-produk kita yang dulu gitu ya, dimana kita tuh namanya anak muda gitu mungkin semangat gitu ya, kayak lihat potensi tuh kayaknya oh pengen kesini bisa kesini bisa kesini, terus jadinya kita kemana-mana gitu. Sehingga jadinya malah produknya itu jadi kurang tajam gitu, karena kita berusaha mengcater terlalu banyak use case, terlalu banyak persona, terlalu banyak klien juga kebutuhan gitu ya, jadinya kalau ngomong ini kita ladenin gitu. Kalau ngomong ini kita ladenin misalnya, jadinya malah karena kan resource juga pasti terbatas juga ya. Tadi misalnya timnya 15 orang aja gitu kan, which is itu timnya cukup cukup kecil juga gitu sebenarnya kalau um, apa namanya goalsnya adalah untuk mendevelop platform gitu. Mungkin Oke. itu sih jadinya key-nya adalah harus fokus sih. Gitu. Betul sih, itu benar sih Mbak. Memang kalau kita jalan itu kayak selama 3 tahun kita tahu nih pada akhirnya market terbesar kita tuh di mana sih gitu kan. Karena kan pasti tahun pertama, tahun kedua kita coba blast ke semua market gitu ya. Tapi Tuh, cobain gitu terima itu kasih tuh biar Mbak kita Shani. understand dulu. Tapi memang di tahun depan itu kita sudah menentukan marketnya banyak sekolah sebenarnya. Ternyata tadi kita punya program namanya trend mapping. Trend mapping ini yang banyak digunakan sama sekolah untuk menentukan penjurusan. Nah, ternyata selama setahun terakhir ini market itu banyak di sekolah. Makanya ini kayak tadi Mbak Shani bilang kan kayak mau ngambil berapa persen sih gitu kan. Nah ini nih coba kita buat kayak market itu seperti ini. Saat ini kita cuma baru grab 0,09-nya sih, belum banyak gitu. Dari 1% potensial customer-nya kita. Ini potensialnya ini untuk masih SMA, SMK. SMA, SMK plus mahasiswa. Jadi Tapi market share potensi 1% itu maksudnya apa ya? ya. Jadi Target. target kita 1%. Jadi dari Oh, 164 juta orang 164 juta pelajar ya, pelajar plus mahasiswa, ini belum termasuk anak TK, SD sama SMP. Ini baru SMA, SMK plus apa namanya mahasiswa dan karyawan, ini segini banyak gitu loh Mbak. Kita nggak mau muluk-muluk harus ngambil 16 juta, enggak. Kita target cuma 164.000 dalam waktu 3 tahun gitu. Tapi saat ini jalannya kita masih 0,09, masih jauh dari 1% gitu. Makanya saat ini kita juga lagi apa ya eh, jalan gitu untuk pendanaan untuk mencapai target yang ini gitu kan. Karena kita harus nambah, tadi Mbak Shani bilang kan kayak cuma 15 orang, babak belur Mbak, bener. karena kalau ya tadi sih ketika udah dijalanin mendevelop suatu platform itu ternyata Bener. kalau apa namanya efek gunung es lah ya. Kelihatannya platform gitu doang, itu pun sederhana gitu ya. Kita sebagai user sederhana. Dalamnya tuh wah kompleks banget gitu. Makanya Itu kita sih. bikinnya cuma 2 aja gitu, belum kita kan tadinya memang bikin ekosistem gitu ya Mbak. Nah Ya. ekosistem kita itu yang tadi aku bilang ada 4, ada assessment, counseling sampai ke training. Tapi kan kalau saya ngandelin 15 orang, ntar saya dimarah-marahin sama tim saya ya kan. Ya. Nah Ya, gitu, tadi jadi tadi aku tuh mau komentar, wah ini kayaknya harus fokus deh sih dari sisi fiturnya, tapi ternyata ini yang 2 ini udah dibilang nanti gitu kan ya. iya, kalau makanya ini sebenarnya pendanaan yang kita lakukan sekarang ini lagi fundraising ini untuk nantinya akan ngebangun yang 2 ini gitu. Karena ini sebenarnya satu ekosistem yang akan kita bentuk. Jadi kita sebenarnya platformnya end to end, Mbak Shani. Jadi end to end dari awal sampai ke tracking performnya mereka. Jadi dari mulai menemukan potensi, terus dia konseling untuk menemukan kayak arahnya kemana, terus diarahkan sama konselor, psikolog kayak gitu-gitu. Terus nanti mereka bisa pengembangan skill lewat platform pelajari, terus nanti juga KPI-nya ke track. Tapi yang 2 nanti. Iya. Itu Oke. saya Iya, keren dimarahin. sih. Udah ini apa namanya? Udah berhasil dapat tadi 18.000 report yang berbayar gitu ya. Bagus, keren. Thank you Mbak. Sukses, sukses. Mungkin nanti saya habis ini ke Mbak Shani nih. Tapi kayaknya timnya harus di-assess nih Mbak. Siap, siap, siap. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, siap. Ini luar biasa. Jadi inilah teman-teman, ada benang merah ya antara startup yang sudah besar sekali dan yang baru mulai dan sudah luar biasa juga nih. Oke, mungkin ini karena sudah semakin sore,
Nanti sudah banyak pertanyaan dan sudah ada feedback session. Mungkin ada sedikit mungkin closing remarks dari Mbak sini sebelum kita foto bareng terakhir. Ngomongnya sekali beda. Sebentar. Ini seru nih, banyak yang pengen nanya. Oke, sip. Siap. Closing remarks-nya apa ya? Mungkin tadi sih karena dari sharingnya Mbak Yolita juga, jadinya buat teman-teman yang lagi baru mulai misalnya atau lagi mendevelop produk terus kayaknya sering banget lah ada di persimpangan gitu ya, gue harus ke sini atau ke situ gitu ya. Pembelajaran 14 tahun ke belakang saya di Agate, sebenarnya salah satu kuncinya itu kita harus remind ourselves untuk fokus sih, balik lagi sebenarnya, karena selalu godaan itu ada gitu ya untuk kita kesini ke sana gitu kan, terus tapi ini revenue-nya bagus gitu, maka sayang kita nggak ambil gitu kan. Kadang-kadang itu tuh kayak temptation lah gitu, kayak godaan sementara yang mana itu tuh nantinya malah membuat kita terhambat gitu untuk kita benar-benar besar di suatu vertikal atau suatu segmen market misalnya tadi. Jadi itu sih, karena kan pasti bikin startup atau bikin starting suatu company itu kan resource pasti terbatas lah ya, most of the case gitu kan. Kalau misalnya resource terbatas itu yang paling kunci adalah bukannya mendapatkan sebanyak mungkin opportunity sehingga kita bisa ya kebagian project gitu-gitu, tapi gimana caranya kita bisa mengalocate si resource itu tuh dengan sebijaksana mungkin sih. Ya which is ujung-ujungnya tadi fokus apa sih yang kita mau prioritaskan supaya kita bisa nge-invest gak cuma duit ya, tapi juga waktu kita, energi kita ke fokus yang mau kita kejar tadi. Gitu sih mungkin. Oke, siap, luar biasa ya. Ini sesi sore bersama Mbak Sini tidak terasa sudah semakin sore tadi bersama sekitar 85 sahabat bersama kita. Mungkin sebelum kita tutup kita akan foto bareng untuk yang lagi bisa on cam, silakan. Terima kasih banyak tadi untuk yang sudah bertanya semuanya. Nanti tinggal hubungi Teh Yesi ya untuk mendapatkan door prize dari panitia. Juga ini thank you banget buat Mbak Junita sudah nyempetin Ya. ini ya, pitching gitu ya, dan ada feedback dari Mbak Sini. Mudah-mudahan nih kita bisa bertemu ini ya offline ya gitu ya. Oke, siap semua. Kita hitung 10, 9, oh belum, masih pada buka, siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, dia terbaiknya slide 1 ya, slide 1. Oke, slide 2. Yes. Oke, saya cek lagi ke 1, balik. Iya, cakep. Thank you banget teman-teman. Yes, terima kasih banyak. Ini adalah sesi webinar terakhir. Makasih banget untuk Dago Digital Week dan kita mungkin akan bertemu lagi di tahun depan ya. Thank you banget teman-teman. Ada Mas Anggasa tadi ikut nonton, Mas Ade, terus juga Teh Yunita, ada Kang Irfan dan semua rekan-rekan. Semoga menjadi sesi yang bermanfaat buat kita semua, sukses buat kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Thank you semua. Mari-mari semuanya. Izin saya end meet ya.